ada orang yang saat beraktivitas itu, semua aktivitasnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi cuma dunia saja. Jadi kalau hadis menawarkan sampai dengan malam ini, dan Anda mendengar itu, Anda mengetahuinya, dan tidak semua orang bisa menyaksikan tayangan di hari ini, belum tergugah untuk menjadi itu dengan cara apalagi Allah mengangkat derajat kita. Ada orang motifnya berjuang, dia nggak peduli sama kedaulatan negeri. Dia nggak peduli apakah dia tampil berani atau tidak. Kadang-kadang dia pasang poster paling depan, pasang status paling banyak, pasang informasi iklan paling meluas. Yang penting diketahui orang saja bahwa dia berjuang. Ternyata ketika masuk di perjuangan, dia saf paling belakang. Kadang-kadang cuma ngintil-ngintil saja. Yuqatilu riya, yang penting update status. Hadirin sekalian, tema kita yang disampaikan oleh moderator tadi tentang pahlawan. Siapa pahlawan dalam pandangan Islam itu? Dan bertepatan dengan itu, alhamdulillah kita juga sekarang memasuki tanggal 10 November, bersamaan dengan itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan di sini titik pusatnya di Surabaya. Karena itulah setiap tanggal 10 November saya masih konsisten untuk membersamai jamaah sekalian di masjid ini, dan itu menyesuaikan tanggal, tidak menyesuaikan hari. Jadi kalau harinya bersamaan dengan Sabtu, maka ta'limnya 10 November hari Sabtu. Karena Allah sekarang Kamis malam Jumat, maka bersamaan dengan itu kita mengadakan ta'lim sekaligus mendoakan insyaallah semoga para pahlawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh kebaikan mereka, dimuliakan keluarga mereka, dan semoga dengan itu semua negara kita pun diberikan ridha dan kemuliaan serta kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, siapa pahlawan dalam Islam? Babnya apa? Materinya apa? Kalau sudah timbangannya Islam, maka patokannya hanya dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya kemudian dijelaskan oleh para ulama kita, dan sampai kemudian kepada kita. Jangan-jangan kita melihat ke belakang, padahal menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, pahlawan itu bukan sekedar yang berada di belakang yang pernah terjadi, tapi juga yang kini hadir dan terbuka peluangnya serta di masa yang akan datang. Dulu ada pahlawan, sekarang terbuka siapa yang ingin menjadi pahlawan, dan disiapkan generasi yang akan datang siapa yang ingin menjadi pahlawan. Karena itu selain tadi Quran surah ketiga Ali Imran yang dibacakan tadi ayat 169, itu sebetulnya saat sudah wafat, itu sudah syahid ya, sampai dengan ayat 173 tadi. Sekarang kita akan mulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW terdahulu. Hadisnya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita ambil yang sahih dulu ya. Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 123. Kemudian terdapat juga dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1904. Seluruh riwayatnya tersambung kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari atau Abdullah Abu Qais Al-Ash'ari. Imam Al-Bukhari menerima dari Sulaiman bin Harb, Sulaiman bin Harb menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Amr, Amr menerima dari Abi Wa'il, Abi Wa'il menerima dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diriwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dengan riwayatnya Al-Imam Muslim. Nanti ada riwayat lain di Ibnu Hibban. Kalimatnya jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang Al-Bukhari dulu, yang Muslim dulu. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam syarah hadisnya disebutkan A'rabi. Jadi ada Arabi, ada A'rabi, itu berbeda. Ada Arab, ada A'rab, itu tidak sama. Nabi Arab, ingat, bukan A'rab. Nabi itu Arab. Nabi Muhammad SAW Arab, bukan A'rab. Kalau A'rab itu orang padang pasir, Badawi, yang tipikalnya umumnya keras. Ya, tipikalnya umumnya keras karena memang iklimnya, tempat tinggalnya itu membentuk karakter yang keras. Badai pasir, tinggal di padang pasir, jarang bergaul dengan banyak orang, sehingga membentuk komunikasinya keras. Sehingga dilukiskan dalam Al-Quran dengan gambaran Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Itu A'rab namanya. Kalau Arab itu di perkotaan. Makanya Nabi itu orang kota. Ya, lahirnya di Makkah, hijrahnya kemana? Ke Yathrib, yang kelak kemudian menjadi kota yang sangat populer, Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi Arab bukan Arab. Ja'a A'rabiyyun atau ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui. Ini kalau saya katakan Arab Badui, begini kalau ngaji hadis itu. Kalau kita ingin membaca hadis, jangan langsung ke matan, lihat sanadnya. Kadang di sanad itu memberikan inspirasi kepada kita. Ada orang dari padang pasir, tidak mudah medannya, rumahnya tidak senyaman yang mungkin kita tempati sekarang, cuma kemah yang kalau kena badai dia harus pindah ke tempat lain, yang kalau malam kadang-kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk tahajud saking dinginnya atau tidak konsisten waktunya, sehingga nanti di hadis Muslim, hadis yang lain, ada seorang badu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan basita yudkhiluni al-jannah." Atau bima ma'na kama qala, ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang singkat padat, yang penting bisa masuk surga." Pintar ya? Modal sedikit masuk surga. Kata Nabi, kerjakan yang fardu saja. Ya, salat yang 5 waktu, yang zakat, kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah, illa anta tawwa'. Pengen tahajud, kerjakan. Pengen rawatib, kerjakan. Kata beliau, saya konsisten yang fardu saja, karena mau tahajud susah, padang pasir, kadang datang badai. Mau kemudian puasa sunnah susah, karena sehari-hari dapat makanan yang nyaman pun belum tentu. Maka saya konsisten kepada yang fardu saja, saya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhala al-jannah in sadaqa. Kalau benar dia konsisten, dia berpeluang masuk surga. Yang penting jaga maksiat. Di padang pasir maksiatnya mau apa? Yang dilihat kan gak ada orang. Ya, adanya hewan gunung, lihat unta memang gak pakai baju. Ya. Antum mau kerjakan yang fardu saja, sementara maksiatnya kadang nyampe ke saku. Buka handphone, gambarnya ada maksiat, tayangannya ada maksiat. Maka saya ingin katakan, ada orang Badui tinggal di tempat yang tidak biasa, kehidupannya keras, tapi masih mau belajar dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan fasilitas yang sangat terbatas, perjuangan yang tidak mudah, hanya untuk memastikan ini cara berislamnya benar nggak? Antum ini fasilitasnya nyaman, tinggalnya enak, alat transportasi lengkap, nggak ada sekarang bisa online, nggak langsung datang, ada fasilitasnya. Dengan itu semua Allah berikan, belum mampu membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Dengan cara apa lagi Allah berikan fasilitas kepada kita semua? Maka datang seorang Arab Badui ini hanya untuk mengonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahlawan dalam Islam. Tentang pahlawan dalam Islam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan, wa rajulun yuqatilu hamiyatan, wa rajulun yuqatilu riya'an. Ayyun dzalika fi sabilillah?" Ya Rasulullah, ada 3 orang pejuang. 3-tiganya kalau kelihatan manusia, itu terlihat pahlawan semua. 3-tiganya. Dia berjuang dengan sangat luar biasa. 3-tiganya kelihatan pemberani, tapi motifnya berbeda. Satu, rajulun yuqatilu syaja'atan. Ada orang berjuang dengan sungguh-sungguh hanya untuk tampil berani, tampil hebat. Ini dia yang paling depan, ini yang paling luar biasa, ini yang tidak mengenal takut.
Sehingga dengan keberaniannya itu dia bahkan mampu berada di saf ya paling pertama, deretan pasukan yang pertama, dan bisa berhasil menaklukkan banyak musuh. Yang kedua, rajulun yuqatilu hamiyatan. Ada orang yang berjuang karena fanatisme atau keinginan untuk membela kaumnya. Ada datang untuk membela sukunya. Ada datang untuk membela kampungnya. Ada datang untuk membela negerinya. Datang kemudian ada penjajah, datang dia kemudian berjuang untuk membela kedaulatan negerinya, negaranya, kampungnya, tempat tinggalnya. Kedua. Yang ketiga, rajulun yuqatilu riya'an. Ada orang motifnya berjuang, dia nggak peduli sama kedaulatan negeri. Dia nggak peduli apakah dia tampil berani atau tidak. Kadang-kadang dia pasang poster paling depan, pasang status paling banyak, pasang informasi iklan paling meluas. Yang penting diketahui orang saja bahwa dia berjuang. Ternyata ketika masuk di perjuangan, dia saf paling belakang. Kadang-kadang cuma ngintil-ngintil saja. Yuqatilu riya'a, yang penting update status. Yang penting orang kenal, yang penting orang tahu. Maka kata Arab Baduy ini, ayyun dzalika fi sabilillah. Mana di antara tiga itu yang benar-benar pejuang menurut Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, bab ini nanti yang menginspirasi lahirnya pahlawan-pahlawan nasional yang membela negeri, yang mereka berjuang berdasarkan hadis yang tadi disebutkan dari kalangan muslim. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Man qatala, siapapun dia. Man itu ismun mausulun yadullu 'ala al-faradiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk kepada bentuk tunggal tapi tawarannya terbuka. Jadi kalau teman-teman ngaji Quran atau hadis mendapatkan kalimat hadis dibuka dengan man, maka posisikan hadis itu atau ayat itu adalah tawaran kepada kita secara personal. Allah menawarkan kepada saya secara langsung. Nabi menawarkan kepada saya secara langsung. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Jadi dalam Islam, hadis tentang pahlawan itu dibuka oleh Nabi dengan kata man untuk memberi kesan siapapun bisa jadi pahlawan. Status sosialnya apapun. Apapun gendernya. Anda laki-laki bisa jadi pahlawan. Anda perempuan bisa jadi pahlawan. Anda besar, Anda kecil, Anda militer, Anda sipil, Anda pekerja, Anda dosen, ada yang di birokrasi, diplomasi, ada yang arsitektur, ada yang mengajar, ada yang belajar, semua terbuka tawaran dari Nabi dengan satu huruf saja, man. Karena itu saya lebih senang menerjemahkan dengan kata siapapun. Kadang-kadang di terjemahan ada terjemahannya barang siapa, ya. Nah, saya nggak cenderung kepada terjemahan itu karena sampai sekarang juga masih bingung itu barang punya siapa itu. Man barang siapa, punya siapa itu barangnya itu. Man siapapun. Jadi ini fikih hadis yang pertama. Pahlawan dalam Islam dibuka kesempatannya untuk siapa? Man qatala, siapa yang mau berjuang. Ingat kalau man ketemu dengan fi'il madhi itu bisa bermakna madhi, bisa bermakna mudhari'. Saya ulang ya. Man itu kalau ketemu fi'il madhi past tense itu maknanya bisa past tense, madhi yang lalu, bisa mudhari'. Sekarang, hadir, atau terus berlangsung atau yang akan datang. Ya, orang Surabaya menyebutnya present, continuous, and future. Ya, bisa yang lalu, pas, bisa sekarang, present, bisa terus berlangsung, bisa sampai kapanpun. Bisa akan Nabi ingin mengatakan, hey, pahlawan itu bukan hanya berlaku gelarnya bagi yang telah lalu saja, yang menghadirkan banyak peluang kebaikan yang kita nikmati sekarang. Ada pahlawan-pahlawan di bidang pendidikan. Ada pahlawan yang membuka kemerdekaan yang kita bisa rasakan sekarang. Betul, mereka pahlawan.
Kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, kita doakan di masa lalu. Tapi kata Nabi, orang sekarang pun bisa jadi pahlawan. Karena ada mudhari'nya. Siapa yang menginginkan sekarang jadi pahlawan? Bagus kita kenang jasa di masa lalu, tapi nama kita pun mesti dituliskan nanti yang dikenang generasi kelak dan diabadikan sampai ke akhirat. Itu tawaran dari Nabi SAW. Man qatala, siapapun yang mau berjuang, baik yang telah berjuang di masa lalu, atau yang kini mau berjuang, atau di masa depan yang akan kita siapkan. Karena nanti ada golongan para sahabat yang ketika mendengar hadis ini, bahkan mereka menyiapkan keturunan mereka untuk berjuang di masa depan. Jangan salah. Dan nanti banyak para ulama menyiapkan anak-anaknya untuk berjuang di masa depan. Ada yang di bidang pendidikan. Antum pernah dengar namanya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, beliau usianya beda 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak pertama namanya Fudail. Ya, nanti anak bungsunya namanya Abdullah. Beliau itu seorang pedagang, pebisnis, kesibukannya berdagang, dan orang pertama yang dibebaskan dari riba oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebas dari riba, hartanya makin bertambah, bisnisnya makin sukses. Tapi di balik semua kesibukannya, masih mampu beliau untuk hadir di majlis Nabi. Kalau kita gambarkan dalam sepekan itu masih punya jadwal untuk ngaji. Bayangin paman Nabi, pebisnis, sukses, punya jadwal belajar sama Nabi, weekend masih ngaji. Sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, hafal hadis 200 hadis. Antum coba tanya, antum siapa? Paman Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, pebisnis gak sukses Abbas gitu kan? Antum sesibuk apa sampai ngaji pun gak punya waktu. Nah, beliau punya visi, saya boleh sibuk ngaji, saya punya waktu terbatas, tapi saya siapkan anak bungsu saya Abdullah untuk berjuang di masa depan khusus di bidang agama. Maka sejak kecil dibawa ke majlis Nabi. Kalau beliau nggak bisa nemani karena sibuk berbisnis berdagang, maka dititipkan di majlis Nabi. Dari mulai kecil belajar berjalan sampai dibelai oleh Nabi, didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hadirin, begitu Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abbas hafal radhiyallahu taala anhu 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Karena itulah nanti di dalam ilmu hadis, kalau ada ayah menyiapkan anaknya berjuang, lantas kemudian anaknya tumbuh berhasil, bapaknya meninggal, anaknya hidup, semua hadis yang diriwayatkan oleh anaknya, maka disebutkan nama bapaknya di situ. Nama anaknya dihilangkan, disebutkan anak laki-laki saja, lalu disebutkan nama bapak setelahnya. Karena itu kalau ada Abdullah meriwayatkan hadis, maka tidak disebutkan Abdullahnya, selalu disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita baru bangun tidur itu, apa doanya? Halo, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebelum doa itu ada adabnya dulu. Itu yang berjuang mendapatkan hadis itu anak kecil. Namanya Abdullah. Coba buka di Sunan Abu Dawud. Nomor hadis 1367. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullahnya hilang, bapaknya yang disebutkan. Ya qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmi faqara khawatim surati Ali Imran fadhahaba ila shinin mu'allaqa fatawadda. Nanti di Al-Bukhari-nya baru berdoa dari Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang meriwayatkan itu yang cara bangun dari mulai duduk menghilangkan bekas ngantuk sampai baca surah 10 ayat terakhir surah Ali Imran atau 11-nya dan doa bangunnya itu anak kecil. Untuk menghargai itu dihilangkan nama anaknya, disebutkan nama bapaknya untuk memberikan kesan kepada kita yang ngaji sekarang. Kata Abbas, hey, saya sesibuk-sibuknya bisa menyiapkan anak sampai dia menjadi periwayat hadis dan pahalanya mengalir untuk ayah. Jadi kalau antum belum hafal Qur'annya, siapkan anaknya. Kalau antum belum hafal hadisnya, siapkan anaknya. Sehingga dia nanti yang berjuang di kemudian hari dan antum yang mendapatkan bagian dari keberkahannya. Baik, kembalikan kepada hadisnya. Man qatala,
Siapa yang mau berjuang, siapapun tanpa kecuali, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allahu akbar. Pertama, perhatikan hadisnya. Nabi menawarkan secara terbuka siapapun menjadi pejuang, man. Yang kedua, batas waktu menjadi pahlawan tidak dibatasi. Yang lalu, yang sekarang, di masa depan. Yang ketiga, ada lamnya di situ, li. Saya kalau mau tuliskan supaya tergambarkan dengan mudah, ada berapa babnya, sehingga di situ nanti ada petunjuk bab pahlawan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Terurut kurikulumnya. Saya boleh berdiri ya? Boleh? Baik, saya. Bismillah. Maksud saya supaya kajian kita lebih terpola dan lebih terukur pembahasannya. Perhatikan sini. Maaf, ini kelihatan ya belakang? Sana belum, sana kelihatan. Luar biasa. Hari pahlawan spesial, imannya begitu kuat sampai belum saya tulis sudah kelihatan. Pahlawan, bakal, pahlawan. Baik. Gini ya. Perhatikan referensi hadisnya. Kita tuliskan dulu satu. Tadi ada di mana? Al-Bukhari. Nomor hadisnya gampang. 1, 2, 3. Hadis Muslim. Nomor hadis 1904. Rawinya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Babnya 1, perhatikan. Man. Di dalam keterangan Nabi, tawaran menjadi pahlawan, pejuang yang dikenang sampai dengan di akhirat di hari kiamat, terbuka tawarannya untuk siapapun yang ingin menjadi pejuang dan ingin menjadi pahlawan. Menggunakan kata man, tawarannya sifatnya terbuka. Jadi kalau hadis menawarkan sampai dengan malam ini, dan Anda mendengar itu, Anda mengetahuinya, dan tidak semua orang bisa menyaksikan tayangan di hari ini, belum tergugah untuk menjadi itu, dengan cara apa lagi Allah mengangkat derajat kita. Itu maksudnya. Yang kedua, qatala, bentuknya fi'il madhi terletak setelah man, menunjuk kepada 3 waktu bersamaan. Waktu lampau, kini, sekarang, dan yang akan datang, masa depan. Kalau dulu ada yang jadi pahlawan, bagaimana menyikapinya? Nanti ada hadisnya. Sekarang kita hidup di masa ini, bagaimana cara menjadi pahlawan? Nanti yang boleh jadi kita tidak hidup di masa depan, bagaimana menyiapkan anak keturunan kita jadi pahlawan di masa depan, dan bersama-sama memberikan syafaat untuk bisa masuk surga. Ada hadisnya nanti. Ini babnya. Jadi sekarang kita membahas bersamaan untuk orang terdahulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Bagaimana seseorang yang ditawarkan oleh Nabi ini, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, bisa menjadi pahlawan? Syarat yang pertama, lam, 1 huruf saja. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Lam, li. Syarat pertamanya huruf lam, harakatnya kasrah. Li. Ucapkan sama-sama syarat yang pertama, li. Apa syaratnya? Li. Awas, awas. Huruf lam harakat kasrah ini sampai menjadikan Al-Imam An-Nawawi menempatkan di bab yang pertama di kitab beliau namanya Riyadhus Shalihin. Jadi yang pertama mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kedua menulis Al-Arba'in 42 hadis, ketiga menulis Riyadhus Shalihin 1897 hadis. Riyadhus Shalihin itu punya 17 topik disebut dengan kitab, punya 265 subtopik disebut dengan bab. Setiap subtopiknya itu punya hadis-hadis sampai 1897 hadis. Di kitab yang pertama, bab yang pertama, hadis nomor ke-8 ditempatkan huruf lam ini melalui tafsiran satu hadis. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi kullil a'mal wal aqwal wal af'al al-khafiyyah. Perhatikan kalimatnya. Al-bariza wal khafiyyah. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah
fi kullil aqwal wal af'al, ya, fi kullil aqwal wal af'al wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Huruf lam ini ditafsirkan dengan kalimat yang cukup panjang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, nomor hadis yang ke-8. Satu, kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan huruf lam harakat li dalam hadis ini, jika apa yang diniatkan dalam berjuang itu memang hanya ditujukan niatnya karena Allah semata, lillah. Babnya ikhlas. Pelan-pelan. Jadi kalau ada seseorang yang ingin jadi pejuang, ingin jadi pahlawan, dan kepahlawanannya dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga dengan itu mendapatkan tanda pahlawan langsung di hadapan Allah. Jadi nanti pahlawan setidaknya dibagi ke dalam dua bagian. Ada pahlawan yang viral di dunia. Yang kedua, ada pahlawan yang viral di dunia dan di akhirat. Tenang, pelan-pelan. Satu, ada pahlawan yang hanya akan viral di dunia. Jadi dikenal di dunia, disebutkan, dituliskan, disebarkan, diajarkan, disampaikan perjuangannya. Tapi ketika pulang ke akhirat, viralnya hanya berhenti di dunia saja. Di akhirat selesai kemudian kisahnya. Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Ada orang di era Nabi yang beliau senang membantu. Perjuangannya dengan hartanya, senang tolong orang, senang bantu orang, sehingga orang-orang menyebut pada masa itu dia pahlawan. Kalau ada orang susah, dia bantu. Ada orang kesulitan, dia tolong. Ada fasilitas rusak, dia bangunkan. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkonsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata beliau, "ini si fulan orang baik, amalnya baik, perjuangannya banyak, tapi dia belum beriman. Bagaimana statusnya nanti di akhirat?" Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Perhatikan kalimatnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik, dia berjuang saat di dunia, banyak kebaikannya, maka kata Allah, kami akan balas itu dengan semua balasan dunianya. Karena dia berniat berjuang di dunia, karena pekerjaannya pekerjaan dunia, karena perjuangannya hanya untuk dunia, maka Allah mesti adil. Kata Allah, saya harus berbuat adil. Keadilannya diberikan semua balasannya dalam kehidupan dunianya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Demi keagunganku, kata Allah, aku jadikan semua perjuangan dunianya dibalas semua di dunia. Jadi di dunia diapresiasi, dikenal, viral, diberikan kemudian penghargaan, diberikan kemuliaan, diberikan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tidak membawa bekal akhirat, faja'alnahu haba'an manthura, maka selesai di dunia, di akhirat hukumnya berubah menjadi bekal akhirat. Pelan-pelan. Karena itulah untuk memastikan setiap perjuangan itu bukan hanya punya nilai dunia, tapi juga terbawa sampai ke akhirat, maka syarat yang pertama, pastikan dalam berjuang itu lamnya hadir. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tanya sebentar dulu gini, supaya logika kita jalan. Kita sekarang hidup di mana? Di dunia. Nanti meninggal tidak? Kita tinggalkan nggak ini? Karena itu diumumkannya meninggal dunia, kan ya? Telah meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau meninggal dunia, meninggalkan dunia, perginya kemana? Perginya kemana? Tahu dari mana? Pernah ke situ? Huh? Kan baru informasi yang kita dapatkan kan? Kemudian kita mengantarkan kan? Beruntung bersyukurnya kita, dalam Islam itu komplit semua. Anda nggak akan pernah temukan di dalam Islam kecuali petunjuk yang menjelaskan semua aktivitas kita dengan detail. Nggak ada satupun kegiatan kecuali petunjuknya ada di Quran dengan hadis. Bangun tidur ada petunjuknya, makan ada petunjuknya, berpakaian ada petunjuknya. Sampai kita pindah alam pun cara pindahnya, bagaimana sakaratul mautnya, yang tenang bagaimana, yang gelisah bagaimana, sampai pindah ke alam berikutnya ada keterangannya.
Sekarang kita di sini dunia. Pindah kemana nanti? Ke waiting room. Namanya kubur, sifatnya barzakh. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Dari sini nanti terakhir kemana? Ke akhirat. Ya, ada tak di ujungnya. Ingat, ada akhir, ada akhirat. Kalau ada tak di ujungnya, berarti itu ujung sesuatu yang tidak ada awalnya lagi setelah itu. Jadi kalau kita berada di satu tempat, ini ujung yang gak ada awalnya lagi setelah itu, maka disebut dengan akhirat namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah nyampe sini, kalau di sini kita bahagia, bahagia selamanya, karena nggak ada lagi setelah itu alam. Tapi kalau di situ fakir, fakir selamanya. Waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan kubur atau sifatnya disebut dengan barzakh. Sekarang apa yang mau saya sampaikan? Pelan-pelan. Kita sekarang ada di dunia, tepatnya di Al-Irsyad, kan? Di Masjid Al-Irsyad, di wilayah apa namanya ini? Ampel namanya. Baik. Yang dari Sidoarjo ada? Yang dari Malang ada? Ada. Yang dari luar Surabaya ada? Ada. Bahkan yang dari luar Indonesia ada? Ada. Boleh jadi yang terhubung banyak dari sini di Zoom, di YouTube, bukan hanya dari Indonesia. Mungkin dari Amerika, mungkin Saudi, mungkin Jepang dan sebagainya. Pertanyaan saya, semua masuk dunia atau tidak? Masuk. Perhatikan pelan-pelan, pelan-pelan. Anda dari Sidoarjo misalnya, datang ke Ampel ke sini. Kalau nggak ada bekal bisa datang nggak? Nggak bisa. Anda dari Ampel mau ke Jakarta, nggak ada bekal bisa berangkat nggak? Tidak. Baik, toilet di Ampel dengan toilet di Kampung Rambutan sama nggak? Bayarnya sama nggak? Kalau dari Indonesia mau ke Malaysia, bekalnya sama nggak? Maaf. Uangnya bentuknya sama nggak? Beda. Kalau ke Amerika, sama nggak uangnya? Mata uangnya sama nggak? Antar dunia saja, bekalnya sudah beda. Antar dunia. Sekarang Anda mau pindah, meninggalkan dunia, masa bekalnya sama? Paham nggak sampai sini? Kita mau sini pergi ke Malaysia, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Swiss, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Tukar dulu ke mata uang setempat, baru digunakan. Artinya bekalnya udah beda. Anda mau ke Singapura pakai hukum Surabaya, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Anda meninggalkan dunia, inter dunia saja, antar dunia, bekalnya sudah beda. Hukumnya sudah tidak sama. Sekarang Anda melogikakan pindah keluar dunia, pengen sama bekalnya, ya jelas beda. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dari dunia ini, sehingga ketika kita pindah meninggalkan dunia, bekalnya mampu dibawa. Kan yakin kita akan pulang. Tuh wajahnya CM semua, calon meninggal. Sama dengan ini kan? Meninggal itu sudah pasti. Meninggalkan dunia itu pasti. Tapi yang belum pasti itu bekalnya siap nggak? Tentu siapin atau belum? Anda mau ke sini aja, lihat flyer, ada taklim, ada tabligh akbar. Persiapan sudah 2 hari. Siapkan waktunya, siapkan bekalnya, perjalanan naik apa, sampai di masjid jam berapa, rebutan saf tempat yang mana, siapkan kapasitas handphone untuk online sendiri. Ya, sekarang kita ingin meninggalkan tempat yang jauh dari sini, bekalnya apa? Maka diinformasikanlah, berbahagialah kita sebagai muslim. Allah telah informasikan dalam Al-Quran ketika pindah kehidupan kita dari dunia mau pindah ke akhirat, maka bekal yang pertama kali menentukan adalah 1, imannya. Ini poinnya. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Jadi nanti inti bekal untuk dibawa pulang menuju akhirat itu 1, yang pertama itu imannya. Ini yang paling pertama. Karena itu orang-orang yang pulang tidak membawa iman dalam pandangan kita umat Islam, ketika dia pulang tidak membawa bekal iman, maka disebutkan oleh Quran dia pulang membawa kerugian. Quran surah ayat 103, Quran surah 103, perhatikan kalimatnya. Wal 'asr innal insana lafi
khusr. Kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada semua manusia yang berkegiatan, beraktivitas, makan, minum, kerja, belajar dan sebagainya. Kata Al-Quran, wal 'asr, aku bersumpah kata Allah demi waktu kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, silakan beraktivitas. Tapi ada orang yang saat beraktivitas itu, semua aktivitasnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi cuma dunia saja. Dia makan, betul kenyang. Dia minum, hausnya hilang. Itu kan sifat dunia. Anda makan, fungsi makanan menghilangkan lapar, itu sifat dunia. Anda minum, fungsi minuman menghilangkan haus, itu sifat dunia. Anda berpakaian, fungsi pakaian apa? Melindungi diri, menutup aurat, tampil baik, itu fungsi dunia. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, apakah yang menjadi fungsi dunia itu punya bekal untuk pulang ke akhirat? Kata Allah, belum tentu. Ada orang yang ketika makan, makannya punya nilai di hadapan Allah. Kapan makan itu punya nilai di hadapan Allah? Illalladzina amanu. Ini poinnya. Kecuali orang yang mengisi aktivitasnya, memanfaatkan waktu itu pertama dengan imannya. Sekarang teman-teman, ini babnya agak panjang sedikit ya. Perhatikan baik-baik. Ini baru muqaddimah ini, kita belum mulai materi intinya. Makanya saya agak cepat, nanti kalau sudah sampai saya pelanin. Perhatikan gini formulasinya. Bekal pertama untuk pulang ke akhirat namanya apa? Namanya apa? Yang kencang suaranya namanya apa? Katakan pelan-pelan sekarang ya. Iman ini kalau sudah dimiliki, nanti dia akan punya tempat namanya di qalbu. Di mana namanya? Saya tuliskan namanya di qalbu. Saya pelankan suara saya. Jamaknya qulub. Jamaknya apa? Qulub. Cara mengeceknya begini. Kalau ingin tahu di qalbu kita ada iman atau tidak, cara mengeceknya begini. Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya hanya akan pakai Quran hadis sehingga nggak bisa didebat. Tadi kan kalimatnya innamal mu'minuna, innama adatu hasrin, huruf pembatas yang membatasi informasi. Innamal mu'minuna, sungguh orang beriman itu punya ciri-cirinya hanya sebagai berikut. Jadi kalau ciri pokok ini tidak ada persoalan di imannya. Satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qalbu dikonfirmasi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, maka ada konfirmasi dalam kalbunya, ada getaran. Karena itu sehari disebutkan 5 kali nama Allah diperdengarkan dalam setiap pergantian hari. Karena nanti dikhawatirkan pagi-pagi ada getaran, sore-sore hilang. Kata Nabi ada yumsi ya mu'minan wa yusbihu kafira, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya ada konfirmasi iman, sorenya hilang. Maka disebutkan setiap pergantian waktu 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan di telinga kita supaya nyambung ke dalam kalbu kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhunun, jamaknya disebut dengan adzanun. Maka setiap hari diperdengarkan azan, panggilan yang sampai ke telinga kita. Bukankah kalimat pertama azan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Perhatikan, saat diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah nggak merasakan getaran dalam hati? Nggak bisa kelihatan, cuman terasa. Hei, sudah azan, cepat siap-siap. Pernah ada begitu? Nah, itu yang disebut getaran iman. Jadi kalau imannya sudah ada, mendengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada konfirmasi. Yang belum punya itu, nggak bisa punya getaran itu. Atau yang itunya hilang, imannya hilang, yumsi kafirah, nggak akan punya getaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Toanya kekencangan tuh. Tapi kalau ada konfirmasi iman, getarannya beda. Itu iman namanya. Nanti semakin kuat, maka dia akan menjadi cahaya membimbing semua bagian tubuh kita. Nanti ada iman standar, gini. Standar,
Ada iman kuat, ada iman lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh besok jam berapa? Subuh jam berapa? 3.40, 3.50. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh besok. Ambil pertengahan 3.45. Lihat sini. Lihat sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3.45. Seketika Anda bangun. Ya Allah, sudah adzan. Saya ambil wudhu. Nah, itu konfirmasi iman. Maka itu tingkatan imannya namanya iman standar. Saya kotakin. Iman apa? Bukan iman yang kuat, iman standar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia. Ya Allah, sudah adzan. Saya siap-siap. Maka itu namanya iman standar. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Terjemah bebasnya, orang beriman itu pasti tahu, sadar waktu sholat. Jadi begitu dipanggil alal mu'minina, dikonfirmasi di Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar, maka imannya iman standar. Subuh jam 3.45, dia dari jam 2 udah bangun, belum dipanggil. Dia udah tunggu-tunggu, tahajud, istighfar, nunggu panggilan, maka itu pertanda menunjukkan imannya kuat. Naik ke atas. Iman yang kuat. Ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah. Jadi kalau dia bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bangun tuh. Itu yang keluarnya bukan ya sudah adzan, bukan ya Allah astagfirullah saya terlambat. Padahal baru adzan. Jadi saking kuatnya imannya, ketinggalan sunnah dia gelisah. Yang ketiga, ini agak kompleks dan kebanyakan umumnya yang ini umat sekarang. Dipanggil 3.45, dia baru bangun 5.43. Dia balik tuh. Tidak ada persoalan. Nah, secara singkat, sepanjang seseorang punya iman dan imannya dilatih tadi, dengar azan, dia tunaikan sholat, nanti iman itu sinyalnya akan menguat. Pernah lihat handphone? Pernah ya? Kalau dicas terus, pulsanya bagus, sinyalnya kuat kan? 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar ya? Iman juga begitu. Semakin kuat, nanti ada cahaya. Cahaya itulah yang akan membimbing semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Contoh, masuk ke mata. Iman masuk ke mata. Maka dituntunlah matanya bagaimana caranya melihat. Dia tidak akan melihat biasa. Imannya yang membimbing matanya untuk menatap. Karena itu semakin kuat imannya, semakin ada kesadaran nanti dalam dirinya, membimbing matanya untuk melihat. Yang menuntun imannya. Kata imannya lihat, lihat. Kata imannya jangan lihat, tidak akan dilihat. Karena itulah fungsi mata ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, imannya disebutkan baru matanya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Tadi Al-Anfal, innamal mu'minuna. Di An-Nisa, alal mu'minina. Ketika imannya sudah hadir dalam jiwanya, naik ke mata, qul lil mu'minina. Muhammad SAW firalkan kepada orang yang telah punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya akan dituntun oleh imannya hanya melihat yang baik saja. Kata imannya tak baik, imannya akan perintahkan ke matanya palingkan. Itu yang disebut dengan ghaddul basar. Jadi standar baiknya imannya, standar terhormatnya imannya. Jadi nggak akan semua dilihat. Dari mata turun ke lisan dulu. Waktu bicara lisan, imannya dulu. Sebelum disebutkan fungsi mulut, imannya dulu. Quran surah ke-49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang telah merasakan punya iman tanpa kecuali. La yaskhar qaumin qaum. Imanmu pasti akan menuntun lisanmu berkata baik, tidak akan digunakan untuk saling mencela. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin akan dihisab. Kata Nabi, imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik-baik. Tak mampu, dia diam.
Jadi singkatnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, maka akan dituntunlah semua pekerjaan kita dengan imannya. Saat iman menuntun pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah nama amal menjadi sholih. Saya ulang, saat iman menuntun amal, maka berubahlah amal menjadi apa? Amal saleh. Jadi ada amal saja, ada amal soleh, itu beda. Amal apa itu? Contoh, ini di depan saya ada minuman. Fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau kita minum ini, haus hilang. Minum itu bagian dari pekerjaan, amal. Kalau cuma minum saja, maka ini hanya jadi amal saja, tidak ada solehnya. Maka kalau kita minum pakai iman, maka dituntunlah kemudian tangan kita, mulut kita, keadaan kita untuk berinteraksi dengan minuman ini sesuai dengan tuntunan iman. Bagaimana caranya? Kita lihat petunjuk Nabi. Maka Nabi menuntun kita, iman kita digerakkan. Kata Nabi, "Idza quddimat ta'amu," jika makanan dihidangkan atau minuman di dalamnya, "Khudh bi yaminika ma yalik," ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. "Tsumma sammillah," au qul bismillahirrahmanirrahim, au qul bismillah dalam satu riwayat lain. Kemudian sebelum minum, sebelum makan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau paling sedikit bismillah. Contoh, ambil dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Mau air bening, mau susu, mau teh, mau kopi, hilang. Ini amal namanya. Fungsi minuman menghilangkan haus, itu dunia namanya. Tapi apakah pekerjaan minum tadi punya nilai di akhirat? Nah, yang menjadikan itu punya nilai, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang punya iman. Maka ketika kalimat bismillah mengiringi pekerjaan amal, maka berubahlah amal itu menjadi apa? Sholih. Ketika amal menjadi sholih dan punya nilai yang dicatatkan di akhirat, maka Allah perintahkan malaikat, catat tuh. Dia punya nilai. Amal sholih yang dicatat itu maka merubah namanya menjadi hasanah. Apa namanya? Jadi perbuatannya disebut amal sholih, nilainya disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman menjadi amal soleh, maka punya nilai setidaknya 10 hasanah. Ada berapa nilainya? Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal soleh, maka diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat setiap satu perbuatan 10 nilainya. 10 itu ngitungnya jangan begini, 1, 2, 3, 4, sedikit. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Antum baru datang ke masjid, belum ngapa-ngapain, tapi niatnya untuk ibadah, baru datang dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi perbuatan yang disebut amal saleh, nilainya disebut apa tadi? Hasanah. Nah, hasanah ini nanti yang dituliskan akan dikonfirmasi di akhirat. Jadi perbuatan kita di dunia dituliskan jadi hasanah, di akhirat ditunjukkan dalam bentuk kitab. Dalam surat Al-Isra, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Itu yang dituliskan. Nanti setiap 1 ke 2, 2 ke 3 yang tadi 500 tahun, itu setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hasanah tadi yang dibaca imam surat Maghrib, surat Al-Kahf, ya. Yang ini surah Al-Isra, ya, anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka, mereka punya nilai di hadapan Allah namanya ajrun. Dituliskan tuh. Kalau infak berapa, baca Quran berapa, sholat berapa,
Pernah dengar kalau kita baca Quran satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2010 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun, ya, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Anda baca satu huruf dituliskan langsung 10. Itu hasanat. Satu keduanya, dua ketiganya disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Infak dapat berapa infak? 700 itu kalau ngitung sendiri. Kalau hitungan Quran paling minimal, maksimal lebih daripada itu. Cuman problemnya ayatnya sering dipotong. Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin satu ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100. Cuman ayatnya sering dipotong sampai sini. Teruskan ayatnya, teman-teman. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Bagi yang berhitung aku berikan sesuai hitungan, tapi bagi yang tidak pernah berhitung aku berikan pahala tanpa hitungan. Itulah hasanah. Jadi pastikan semua perbuatan dunia kita jadi amal soleh, pastikan punya nilai hasanah. Bangun tidur hasanah, minum hasanah, makan hasanah, kerja hasanah, semua hasanah. Makanya kita sering berdoa, dunianya dapat hasanah, di akhiratnya nampak hasanahnya. Maka diajarkanlah di Quran doa itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu konsep hidup kita begitu. Like and subscribe.